Selamat sore komunitas Sekolah Dian Harapan Manado. Salam Nusantara. Selamat datang di acara yang paling dinantikan dalam rangkaian Pekan Nusantara 2025, yaitu pemilihan Putra-Putri Budaya Sekolah Dian Harapan Manado. Perkenalkan, saya Nick Regar dari kelas 12C dan rekan saya Elizabeth Mama Rimbing dari kelas 12A. Kami berdua akan memandu jalannya ajang istimewa ini yang dimana ke-10 finalis terbaik dari setiap jenjang yang ada akan menampilkan keindahan dan kekayaan budaya Nusantara dengan penuh semangat, kreativitas, dan kebanggaan. Benar sekali, dan tahun ini menjadi sejarah baru bagi sekolah tercinta kita, yaitu ajang perdana pemilihan putra-putri pertama bagi SDH Manado. Luar biasa, sore hari ini akan menjadi momentum yang berharga bagi seluruh komunitas sekolah kita. Bukan hanya sekedar ajang perayaan keindahan dan pesona semata, melainkan juga hasil dari sebuah proses yang berdedikasi. Tentu saja para finalis putra-putri budaya telah melalui berbagai tahap seleksi dan kualifikasi, mulai dari sesi wawancara, uji pengetahuan budaya, hingga penilaian wawasan dan kepribadian. Proses demi proses itu telah menguji para finalis tidak hanya kemampuan dan wawasan mereka, tetapi juga komitmen mereka untuk menjadi sosok muda yang mencintai dan melestarikan budaya bangsa. Dan sore ini, mereka bukan hanya menampilkan busana daerah yang memukau, namun juga akan menunjukkan wawasan budaya serta karakter yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui presentasi mereka. Putra-putri budaya SDA Manado juga nantinya
akan berpartisipasi dalam setiap kampanye sekolah tentang kebudayaan dan kekayaan Indonesia, termasuk dalam event Pekan Nusantara. Tentunya, sebuah ajang yang istimewa seperti ini tidak akan lengkap tanpa kehadiran sosok bijaksana dan berkompeten dalam bidangnya. Hadirin sekalian, sebelum kita menyaksikan para penampilan finalis kita di sore hari ini, mari terlebih dahulu kita sambut para dewan juri kita yang akan memberikan penilaian kepada setiap finalis yang ada. Juri pertama kita pada sore ini adalah sosok muda yang inspiratif. Tidak hanya berprestasi, tetapi juga menjadi contoh nyata generasi muda yang berkarakter dan mencintai budaya daerah. Beliau merupakan alumni Sekolah Dian Harapan Manado, lulusan tahun 2020 dan pernah meraih gelar Wakil 1 Nyong Manado tahun 2023. Sebuah kehormatan bagi kita semua karena beliau kembali ke alma mater untuk berkontribusi dalam ajang yang menumbuhkan semangat budaya. Hadirin sekalian, kita sambut dengan penuh hormat Saudara Vincent Amadeus Kontu SH. Juri kedua kita merupakan sosok pendidik yang penuh dedikasi. Beliau adalah seorang pemerhati seni tari daerah yang aktif melestarikan budaya dan seni lokal. Sekaligus juga beliau merupakan Curriculum Coordinator Junior Department SDH Manado. Beliau juga menjadi satu-satunya juri perempuan di sore ini yang menghadirkan sentuhan keanggunan dan perspektif seni dalam penilaian. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan hormat Ibu Kristiani Fili Bangki SSMM. Dan selanjutnya, juri ketiga kita adalah sosok yang berwibawa dan memiliki kepedulian yang besar terhadap pelestarian budaya Nusantara. Beliau saat ini bertugas sebagai General Affairs Staff di Sekolah Dian Harapan Manado, sekaligus sebagai pemerhati budaya yang terus berkontribusi dalam upaya melestarikan kekayaan budaya bangsa. Mari kita sambut dengan penuh hormat Bapak Harvey Firly Monika SPD. Terima kasih kami ucapkan kepada para dewan juri atas kehadiran dan kesediaannya dalam memberikan penampilan terbaik untuk para finalis kita di sore hari ini. Semoga melalui penilaian yang bijaksana dan objektif, kita dapat menemukan sosok putra dan putri budaya SDH Manado yang benar-benar mencerminkan kecerdasan serta semangat budaya Indonesia. Hadirin sekalian, inilah saat yang paling kita nantikan. Mari kita sambut dengan meriah ke-10 finalis Putra dan Putri Budaya SDH Manado 2025.
11A. Imam Munir Tombek 11A. Jason Hendrik Lumi 11B. Safina Senduk 7C. Samuel Lonto 10A. Catherine Kisha Managi 8C. Levi Palilingan 8D. Airin Wohon 8B. Itulah pesona para finalis Putra Putri Budaya SDH Manado 2025. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk finalis kita di sore hari ini. Saat ini kita akan mengenal lebih dekat para finalis yang tidak hanya berpenampilan menawan, namun juga memiliki wawasan budaya yang luar biasa, di mana masing-masing finalis akan memperkenalkan diri dan menyampaikan program kerja yang mereka gagaskan sebagai calon putra dan putri budaya SDH Manado. Dari sinilah kita akan menyaksikan bukan hanya pesona, tetapi juga kepedulian mereka terhadap pelestarian budaya Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita saksikan pesona, keanggunan, dan penuh karisma dari finalis Putri Budaya, Perwakilan dan Kebanggaan kelas 7C, Safina Senduk. Hai semuanya, saya Safina Senduk dari kelas 7C. Izin mengambil sedikit dari waktu kalian ya. Saya mempunyai sebuah visi dan misi untuk posisi ini, Putri Budaya SDH pada tahun pembelajaran ini, yaitu terwujudnya generasi muda yang mempunyai semangat yang kuat dan berjiwa bangga terhadap suku dan tradisi mereka. Misi saya yaitu 1. Membangkitkan rasa ingin tahu generasi muda terhadap sejarah, suku, budaya, dan lokal melalui kegiatan yang edukatif dan menarik. 2. Menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah dengan menjadikannya bagian dari identitas dan gaya hidup mereka. 3. Membentuk karakter generasi muda yang berakar pada nilai-nilai budaya tetapi tetap mampu beradaptasi kepada perkembangan zaman. Pada
pengalaman saya sendiri sudah sangat jarang mendengar anak-anak bercerita tentang kebudayaannya kepada satu sama yang lain. Biasanya ya, anak-anak sekarang termasuk saya lebih sering bercerita tentang update atau event game atau artis-artis luar negeri dan banyak lagi. Padahal kebudayaan kita itu jauh lebih beragam dan kaya. Tapi sebelum itu, saya akan membagikan sebuah video wawancara kepada teman-teman kelas saya untuk memastikan jika fenomena itu benar. Permisi. Jadi ada beberapa pertanyaan. Apakah kamu tahu lagu Inang Keke atau Si Patokan? Ya. Berarti bolehkah kamu bilang salah satu dari makna lagu kedua tersebut atau satu? Sepengetahuan saya, Inang Keke artinya wahai ibu tercinta. Kalau yang satu Si Patokan lupa. Terima kasih. Nah, walaupun begitu, itulah beberapa alasan mengapa saya di sini di depan kamera dengan judul program menghidupkan kembali kebanggaan anak terhadap budaya leluhur. Karena saya percaya budaya tidak pantas hanya dipelajari oleh buku pelajaran, tetapi harus dijalani setiap hari tanpa merasa terbebani. Melalui program-program yang saya telah rancang, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar dan mengenal budaya yang ada di Indonesia dengan cara yang seru, ringan, dan bisa dilaksanakan di sekolah. Misalnya seperti program Postcard Tugu Nusantara, kita bisa memasukkan ide-ide seperti karya atau pengetahuan kita ke dalam kartu dan ditempel kepada suatu papan di kelas agar anak-anak bisa mengaksesnya dan melihat karya kita, atau kita juga bisa melihat karya teman-teman kita. Ada juga program percakapan daerah di mana kita bisa menggantikan kata-kata kita sehari-hari seperti halo atau terima kasih dengan versi bahasa budayanya di Indonesia. Kedengarannya sederhana, tetapi dengan satu kata baru saja yang kita pelajari setiap minggu dan papan di kelas yang kita dapat kenangi dapat membuat pengetahuan kita lebih luas dan membangkitkan rasa bangga kita terhadap budaya yang ada di Indonesia. Bagi saya, anak-anak penerus generasi Indonesia tidak kehilangan budaya mereka, tetapi hanya lupa untuk menyapanya saja. Dan tugas saya dalam posisi ini adalah untuk membantu memanggilnya kembali. Nah, karena bangsa yang lupa kebudayaan mereka adalah seperti pohon yang kehilangan akarnya sendiri. Walaupun masih bisa berdiri, tetapi lama-lama itu akan buntu. Maka, mari kita lestarikan budaya, banggakan Sulawesi Utara. Pertanyaan untuk finalis putri Safina Senduk dari juri Saudara Vincent Amadeus Kontu SH. Kepada juri dipersilahkan. Cek. Baik, selamat sore. Jadi untuk pertanyaannya itu, mengapa program kerja yang Anda usulkan penting untuk dilaksanakan di lingkungan sekolah? Mengapa program-program yang saya rancang penting buat sekolah? Iya, betul. Jadi buat saya, program-program yang saya buat adalah program-program yang ringan untuk dilaksanakan di sekolah agar anak-anak juga tidak merasa terbebani dan menikmati proses dalam pelaksanaan program-program tersebut. Seperti program-program yang
me- percakapan daerah itu agak penting karena bahasa daerah yang kita bicarakan sudah jarang ditemukan dalam hari-hari biasa. Masih ada waktu 15 detik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Halo semuanya, nama saya Jason Hendrik Rumi dari kelas 11B. Saya sebagai perwakilan Putra Putri Budaya SDH Manado tahun 2025. Saya mempunyai visi yaitu menjadi generasi yang berkarakter kreatif dan berperan aktif dalam melestarikan budaya Sulawesi Utara di lingkungan sekolah dan masyarakat. Teman-teman, di era globalisasi banyak anak muda yang mulai melupakan budayanya sendiri. Padahal budaya adalah suatu identitas, suatu hal yang membuat kita istimewa. Karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk melestarikan budaya di Sulawesi Utara. Dengan program yang saya beri nama yaitu Torang Samua Basudara. Dengan program ini bertujuan agar siswa-siswi SDH Manado lebih mengenal dan bangga terhadap budaya Sulawesi Utara dengan cara yang kreatif dan juga interaktif. Ada 3 kegiatan utama dalam program yang saya buat. Yang pertama adalah kelas budaya SDH Manado. Belajar tarian, belajar musik, beserta belajar mengenai makanan tradisional yang ada di Sulawesi Utara. Yang kedua, ada Hari Pakaian Adat, di mana siswa-siswi mengenakan pakaian adat dan menceringkan pakaian tersebut. Apa saja sih maknanya? Dan yang ketiga adalah Festival Budaya SDH Manado, di mana ini akan menjadi puncak dari program yang saya buat dan ini akan terintegrasikan dengan PENUS, di mana program ini selain siswa-siswi akan menampilkan berbagai ragam tarian dan budaya, mereka juga akan memamerkan makanan khas dari Sulawesi Utara. Selain itu, ada kampanye budaya sekolah di media sosial lewat video pendek atau poster agar semangat budaya dan cinta budaya lebih bisa tersebar di seluruh generasi. Melalui kegiatan ini juga saya ingin menumbuhkan rasa bangga dan semangat persaudaraan serta toleransi di antara kita semua. Dan juga sesuai dengan semangat Sulawesi Utara, yaitu Torang Samua Basudara. Budaya bukan hanya tarian ataupun pakaian adat, tapi budaya adalah cara kita mengekspresikan rasa cinta kita terhadap tanah kita berasal. Mari saya mengajak sebagai siswa-siswi SDH Manado agar menjadi generasi yang berkarakter, berbudaya, serta bersaudara. Karena pada akhirnya lestarikan budaya, banggakan Sulawesi Utara. Oke, pertanyaan untuk finalis Jason Lumi akan ditanyakan oleh Dewan Juri Kak Vincent Amadeus Kontu SH. Kepada Kak Vincent dipersilakan. Baik, selamat sore Jason. Sore. Untuk pertanyaannya, jadi bagaimana menurut Anda tingkat keberhasilan dari program yang Anda propose yang akan dilakukan di sekolah? Itu saja. Sudah jelas? Maaf, bisa diulangi lagi? Baik, untuk bisa lebih dipermudah, jadi pertanyaannya bagaimana menurut Anda tingkat keberhasilan dari program kerja yang Anda buat yang nantinya akan dilaksanakan di sekolah?
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Menurut saya tingkat keberhasilan dari program yang saya buat adalah sekitar 80% karena saya telah mendengar dari beberapa teman-teman saya mengenai penus ini, mereka mengatakan bahwa ini bosan. Makanya saya membuat kelas budaya secara interaktif agar mereka bisa mengetahui bagaimana belajar budaya Minahasa, budaya Sulawesi Utara dengan seru, bukan hanya dengan mendengarkan materi yang diberikan guru, tetapi juga murid-murid bisa merasakan langsung bagaimana mereka melakukan budaya tersebut. Dan salah satu contohnya seperti memasak makanan Minahasa seperti tinutuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, presentasi yang sangat menarik. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk penampilan finalis Putra Budaya Jason Lumi. Hadirin sekalian, sekarang saatnya kita saksikan penampilan yang elok dan anggun dari Putri Budaya perwakilan kelas 8B, Airin Wohon. Halo semuanya, perkenalkan saya Airin Annabel Wohon dari kelas 8B. Di era yang dipenuhi oleh dorongan teknologi ini, penggunaan bahasa Indonesia sudah dipengaruhi oleh percakapan digital dan pengaruh budaya populer yang kita terima dari konten-konten di media sosial. Contohnya, ngerasa itu merasa, benar itu benar, dan cuma itu harusnya hanya. Terkadang menggunakan kata-kata ini dalam keseharian kita dapat menjadi kebiasaan hingga saat kita membuat tugas seperti menulis teks dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau seperti ini. Aku kan cuma main-main, yang benar aja. Untuk itu, visi saya adalah untuk menjadikan budaya sebagai jati diri yang nyata bagi setiap murid. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki satu misi utama, yaitu menggerakkan hati siswa-siswi untuk lebih mencintai dan mendalami budaya. Saya harap visi dan misi saya dapat benar-benar terwujudkan baik di sekolah maupun di komunitas atau lingkungan lainnya. Nah, saya telah membuat serangkaian program yang dapat membantu siswa-siswi untuk menjadi lebih terbiasa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Program saya yang paling utama cukup klasik dan sederhana, yaitu permainan singkat 2 kebohongan, 1 kebenaran. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh setiap kelas dari jenjang SMP dan SMA. Kegiatan ini akan dilaksanakan sebelum setiap sesi ART setiap minggu. Guru akan memilih 2 murid secara bergantian untuk menyatakan kalimat dalam bahasa daerah dan menyiapkan 3 pilihan jawaban yang berisi arti dari kalimat tersebut. Seperti nama kegiatan ini, hanya 1 dari 3 pilihan jawaban tersebut yang merupakan jawaban yang benar dan berisi arti yang sebenarnya. Setelah terjawab, murid yang menyiapkan kalimat tersebut perlu menjelaskan arti kalimat tersebut per kata. Permainan ini hanya memiliki 3 aturan, yaitu tidak menggunakan kalimat yang sama selama 1 tahun ajaran. Satu kelas perlu bersepakat dengan 1 jawaban bersama-sama, dan murid yang dipilih memiliki 5 menit untuk menyatakan kalimat, menjelaskan arti kalimat, dan menerima jawaban. Contohnya seperti ini. Saya dipilih untuk menyebutkan kalimat saya, yaitu Weane Toyo. Berdasarkan lagu Oinani Keke, saya memilih 3 pilihan jawaban, yaitu apa kabar, pergi jauh, dan berikan sedikit. Teman kelas saya menjawab dengan benar. Berikan sedikit. Jawabannya adalah berikan sedikit. Weane berarti berikan dan Toyo berarti sedikit. Diberikan kebebasan bagi setiap kelas untuk menyediakan konsekuensi bagi murid yang belum menyiapkan kalimat saat mereka dipilih untuk menyebutkan suatu kalimat. Nah, kegiatan ini cukup bermanfaat bagi setiap kelas, seperti meningkatkan kebersamaan antara anggota kelas, terus mendorong siswa-siswi untuk mempelajari dan mendalami bahasa daerah, dan memotivasi siswa-siswi untuk terus menyiapkan kalimat yang baru sebelum sesi ART selanjutnya dimulai. Nilai budaya yang dapat dihidupkan kembali melalui kegiatan ini adalah musyawarah dan mufakat, nilai kebersamaan, dan nilai cinta tanah air. Untuk itu, mari kita menyadarkan diri sendiri dan mengajak sesama untuk menjadi generasi yang lebih peduli, peka, dan perhatian terhadap budaya di sekitar kita. Lestarikan budaya, banggakan Sulawesi Utara.
Baiklah, pertanyaan untuk finalis putri Airin Wohon. Dipersilahkan kepada Bapak Harvey Verly Monika SPD. Selamat sore, Airin. Sore Bapak, Ya, gugup, nervous. cukup gugup tapi Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Kira-kira menurut Airin, apa tantangan terbesar di kalangan remaja saat ini dalam pelestarian budaya? Sekali lagi, jadi apa tantangan terbesar dari kalangan remaja saat ini dalam pelestarian budaya? Sudah jelas pertanyaannya? sudah jelas. Oke, waktunya 1 menit. Tarik nafas. Ya, nanti dijawab dengan santai. Oke, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya, saya akan mencoba menjawab. Menurut saya tantangan terbesar dalam kalangan remaja saat ini terkait budaya adalah bagaimana remaja pada zaman sekarang lebih memilih untuk melestarikan atau menggunakan budaya-budaya yang berasal dari luar negara Indonesia sendiri. Seperti menggunakan kata-kata bahasa Inggris yang mereka campurkan dengan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka, dan hal tersebut dapat mengakibatkan kita tidak mengetahui budaya-budaya atau bahasa Indonesia yang awalnya sebenarnya merupakan suatu warisan budaya yang kita terima dari leluhur kita. Sekian, terima kasih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk finalis Airin Wohon. Silakan kembali ke tempatnya. Hadirin sekalian, selanjutnya kita sambut dengan meriah perwakilan dari kelas 8D, yaitu finalis Levi Panilingan. Sama seperti kalian semua, saya juga memiliki identitas yang membedakan saya daripada yang lain. Sama juga seperti sebuah daerah, memiliki identitas yang membedakan sebuah daerah dari daerah yang lain. Identitas dari sebuah daerah mungkin tidak digambarkan seperti itu, tapi dikenal dengan budaya. Banyak yang mengenal budaya sebagai peninggalan leluhur, tapi sebenarnya banyak makna dan tujuan di balik budaya. Budaya juga adalah latihan yang menuntun kita pada nilai-nilai moral yang bisa kita terapkan sehari-hari. Namun sayangnya, sudah banyak dari kita yang sudah tidak melestarikan budaya kita sendiri. Kita sudah mulai meninggalkan budaya kita dan malahan menghidupi budaya asing. Apakah kamu sendiri menerapkan budaya itu? Tidak. Apakah kamu menghidupi kebudayaan lokal di setiap hari-harimu? Belum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Levi Panilingan dari kelas 8D. Saya hadir dengan visi untuk membantu generasi penerus usia menjadi generasi yang kenal budayanya, kenal penciptanya, dan pastinya menjaga warisan tertua. Saya juga hadir dengan misi untuk menghadirkan lingkungan yang mengenali, menghidupi, dan juga menghargai budayanya. Saya hadir dengan program yang sudah lama, Nusantara Heritage Movement. Di zaman yang modern ini, banyak dari kita yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan berrelasi. Saya mengambil keuntungan dari kecenderungan banyak orang untuk menggunakan media sosial setiap hari. Trivia Quiz, salah satu program saya adalah kuis. Melalui kuis ini, kita bisa mengetahui pengetahuan siswa-siswi tentang budaya lebih dalam. Kita juga bisa belajar bersama-sama dengan metode yang seru. Yang kedua adalah lomba kuis. Melalui lomba kuis digital, kita bisa sama-sama belajar bagaimana membuat sebuah poster digital. Kita juga bisa mengembangkan bakat siswa-siswi yang berbakat dalam bidang seni. Hasil karya siswa-siswi akan kemudian diunggah di media sosial sebagai bentuk apresiasi. Melalui program saya, harapannya siswa dan siswi bisa mengenali kebudayaan lokal di dalam, belajar dengan metode yang seru, dan mengembangkan bakat mereka. Trivia Quiz akan dilaksanakan selama 2 bulan sekali. Di penghujung bulan, 5-8 siswa akan dipilih atau mungkin mengajukan diri untuk berpartisipasi di dalamnya. Lomba poster digital akan dilaksanakan selama event-event besar selama tahun ajaran. Nantinya, setiap perwakilan dari kelas akan dipilih untuk berkompetisi. Kalian sudah sadar kan betapa pentingnya untuk melestarikan budaya lokal? Jadi mari kita sama-sama melestarikan budaya lokal demi Indonesia. Lestarikan budaya, banggakan Sulawesi Utara.
Pertanyaan untuk Levi Palilingan dari juri Bapak Harvey Verly Monika SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, selamat sore Levi. Sore Bapak. Jangan terlalu tegang, coba tarik nafas. Ya, satu pertanyaan untuk Levi. Bagaimana menurut Levi memastikan bahwa program yang direncanakan tadi akan dilaksanakan tidak hanya sekedar atau bertahan sebentar saja, tetapi bisa berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Sudah jelas pertanyaannya? Jelas Bapak. Oke, 1 menit disilakan. Terima kasih. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Harvey. Ya, baik, menurut saya program yang akan saya jalankan bisa menjamin pengetahuan akan budaya yang akan bertahan lama bagi setiap siswa, karena program kerja saya akan dilakukan secara rutin, yang berarti setiap dari kita akan menjalankannya secara terus-menerus, sehingga pemahaman kita tidak akan cepat hilang dari benak kita dan akan terus diuji selama tahun ajaran. Terima kasih Bapak. Masih ada waktu 24 detik. Apakah sudah selesai menjawab? Saya rasa cukup. Terima kasih. Baiklah, luar biasa presentasi dan jawaban yang sangat menarik dari finalis putra Levi Palilingan. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari finalis putri budaya perwakilan dari kelas 8C. Mari kita sambut Catherine Mandagi. Seperti cahaya lilin yang menyala di tengah gelap malam, budaya adalah terang yang menuntut kita agar tidak kehilangan adat. Nah, jika cahaya tersebut sudah padam, siapa yang akan meneruskannya? Perkenalkan, nama saya Catherine Kisha Mandagi dari kelas 8C Sekolah Dian Harapan Manado. Sebagai bagian dari generasi muda Sulawesi Utara, saya ingin mengatakan, orang mesti bangga dengan orang budaya. Karena budaya bukan cuma sekedar peninggalan, tapi nafas hidup yang membentuk kita sekarang. Di tengah kemajuan zaman yang semakin modern, banyak pelajar yang lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya kita sendiri. Antara dari kita, pasti ada yang belum tahu makna main kayak kolintang, bahkan nilai-nilai luhur seperti makalus dan terang suara saudara jarang diterapi di kehidupan sehari-hari. Budaya sering dianggap kuno dan tidak relevan di generasi muda. Padahal, di sanalah jati diri kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, saya hadir dengan tekad untuk menjadi bagian dari perubahan tersebut. Saya memiliki visi, yaitu untuk menjadi generasi penerus yang berkarakter, kreatif, dan berperan aktif dalam mengenal serta melestarikan budaya daerah di lingkungan sekolah. Saya ingin menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan budaya di kalangan pelajar, dan saya ingin menjadi cahaya yang senantiasa menebarkan cinta dan menjaga warisan leluhur sebagai jati diri bangsa yang abadi. Dengan semangat makalus dan jiwa tong semua bersaudara, saya ingin menemukan rasa cinta dan bangga terhadap budaya daerah dengan cara mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dengan aktif dalam kegiatan budaya di sekolah dan menjadi teladan terhadap nilai-nilai luhur yang ada di daerah kita. Itulah misi saya, misi seorang pelajar yang ingin menyalakan kembali api semangat budaya di kalangan generasi muda. Untuk mendukung perubahan yang ingin saya lakukan, saya telah menyediakan satu program kerja yaitu Menenun Nilai dan Menyulam Budaya. Menenun yang berarti merajut kembali nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kasih yang sudah mulai terurai, sedangkan menyulam berarti memperindahnya dengan tindak-tindakan nyata dan juga karya-karya yang indah. Oleh karena itu, saya mengajak siswa-siswi Sekolah Dian Harapan Manado untuk sama-sama menenun nilai dan menyulam budaya melalui 4 kegiatan berikut. Saya telah menyediakan 4 kegiatan, yaitu yang pertama, Hari Kebersamaan Bersama Budaya, yang kedua, Pameran Budaya, yang ketiga, Workshop Kreatif Budaya, dan yang keempat, Lomba Digital Bertema Budaya. Keempat kegiatan tersebut dirancang untuk lebih mengenal serta melestarikan budaya daerah di lingkungan sekolah. Budaya bukan hanya mengenai masa lalu, tetapi bagaimana kita melangkah ke masa depan dengan identitas yang utuh. Mari kita, generasi muda, menjadi cahaya yang senantiasa menjaga warisan leluhur dan menebarkan cinta melalui tindakan nyata. Berlayar perahu pergi ke Bitung, ombak menari di lautan raya. Lestarikan budaya, membanggakan Sulawesi Utara.
Baiklah, pertanyaan untuk finalis putri Catherine Mandagi dari juri Saudara Vincent Amadius Kontu SH. Kepada Kak Vincent dipersilahkan. Baik, selamat sore Catherine. Untuk pertanyaannya, apa menurut Anda salah satu ciri khas utama budaya dari Sulawesi Utara yang dapat kamu jadikan sebagai salah satu bentuk keteladanan di lingkungan sekolah? Terima kasih. Sudah jelas? Sudah. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Menurut saya salah satu ciri khas dari Sulawesi Utara yang dapat diterapkan itu adalah nilai kebersamaan. Karena seperti yang disebutkan di video orasi saya, banyak disebutkan tentang Mapalus dan juga Torang Semua Basudara, yaitu nilai-nilai leluhur yang membawa rakyat Sulawesi Utara bersama. Terima kasih. Waktu tersisa 30 detik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah. Baik, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Catherine Mandagi. Hadirin sekalian, sekarang mari kita saksikan pesona gagah dan penuh kepercayaan diri dari putra budaya perwakilan kelas 10A Samuel Lonto. Indonesia bukan sekedar hamparan pulau di peta, yang merupakan bagian dari suatu mahakarya yang sangat besar. Mahakarya tersebut pertama budaya. Tabea semua, perkenalkan nama saya Samuel Lonto, seorang pelajar dari kelas 10A. Pernahkah teman-teman mendengar kata budaya? Budaya sendiri merupakan nilai, pola hidup, atau cara kita berpikir, dan juga peninggalan dari nenek moyang kita untuk kita pada zaman sekarang. Tetapi sayangnya, banyak pelajar zaman sekarang melupakan tentang budaya mereka. Hal ini disebabkan oleh masuknya era modernisasi dengan banyak dari budaya yang luar masuk ke dalam Indonesia berupa dance K-pop, makanan dari luar, hingga fashion pakaian. Ini membuat banyak dari pelajar zaman sekarang melupakan tentang budaya asli mereka. Oleh karena itu, saya membawa visi untuk menjadi role model bagi siswa-siswi SD Manado dengan cara menjadi pelopor yang berkarakter, kreatif, dan bertekad untuk menjaga keberagaman budaya di Indonesia. Dengan itu juga saya membawa misi yang ingin dicapai. Yang pertama, menanam nilai gotong royong dan kebersamaan melalui program-program kebudayaan yang akan dilaksanakan. Kedua, memperkuat pengetahuan budaya dengan menggunakan digital media sebagai alat komunikasi. Ketiga, mengadakan kegiatan edukren yang bersifat edukatif, kreatif, dan interaktif, sama-sama juga dengan belajar mengenai budaya di Indonesia. Saya banyak pelajar sekarang melupakan tentang budaya mereka. Ini membuat saya mengusulkan satu program wajib yang akan dilakukan setiap setahun sekali. Program tersebut berupa festival budaya. Festival budaya tersebut akan berisi stand-stand makanan di mana para kelas akan mendapatkan satu provinsi dan mereka akan membuat satu makanan tradisional dari provinsi tersebut. Puncak acara adalah berupa parade busana adat daerah provinsi yang mereka dapati. Saya berharap dengan adanya program ini bisa membantu para siswa-siswi untuk meningkatkan pengetahuan mereka terhadap budaya mereka. Dengan juga budaya Indonesia agar bisa tetap memperkuatkan cinta tanah air kepada bangsa kita Indonesia. Saya juga berharap kita bisa menunjukkan kembali nilai-nilai budaya seperti gotong royong, penghargaan kepada kearifan lokal, serta juga Bhinneka Tunggal Ika. Melalui kegiatan yang interaktif dan kreatif ini, kita bisa menggunakannya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat unik dan sangat bagus untuk kita gunakan dan kita lestarikan. Marilah kita sebagai generasi muda belajar untuk mengetahui budaya kita dengan juga cara melestarikannya. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi? Saya, Samuel April Lonto, mari kita terus lestarikan budaya, banggakan Sulawesi Utara. Makasih sudah menonton, Tuhan Yesus memberkati.
Pertanyaan untuk finalis putra Samuel Lonto dari juri Ibu Kristiani Fili Bangki SSMM. Kepada Ibu dipersilakan. Selamat sore Samuel. Sore. Ya. Tadi saya sudah melihat bagaimana misi yang disampaikan ya, lalu program-program kerja juga. Nah, ada bagian yang perlu kita semua sadari bahwa di dalam pelaksanaan program kerja kita sebagai nantinya akan menjadi duta budaya begitu di SDH Manado. Bagaimana program kerja dari Samuel ini bisa menjiwai dan mengajak seluruh warga SDH untuk menghidupi visi daripada SDH Manado. Kita tahu ada 3 visi SDH, yaitu iman di dalam Kristus, karakter ilahi, dan boleh menjawab salah satunya? Saya cuma ingat dalam bahasa Inggris yaitu godly character. Oke, jadi bagaimana menghubungkan 3 hal ini dengan program kerja dari Samuel? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Dengan program kerja saya, perlu diingatkan bahwa program kerja saya bukan ide dari saya sendiri. Tetapi juga saya bertanya kepada teman-teman saya apa yang mereka inginkan untuk SDH Manado dengan adanya program kerja ini. Jadi saya melihat 3 visi oleh SDH Manado ini, saya mengamukannya ke dalam program kerja saya. Yang pertama, godly character. Dengan program kerja saya ini, saya ingin meningkatkan bahwa budaya sendiri bisa mendekatkan kita kepada Tuhan karena Tuhan adalah sifat pencipta. Dia menciptakan kita sangat unik. Dengan itu saya ingin menunjukkan bahwa setiap budaya memiliki keunikannya sendiri oleh Tuhan Yesus. Dan berikut ada faith in Christ. Saya percaya dengan adanya program ini, para siswa bisa meningkatkan kepercayaan mereka kepada Tuhan yang Maha Esa karena mereka ingin melihat bahwa bagaimana sebenarnya mereka diciptakan. Jika mereka berbeda, jika mereka merasa tersendiri dari yang lain. Terima kasih. Baiklah, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk Samuel Lonto. Luar biasa penampilan yang kita saksikan sejauh ini. Selanjutnya kita sambut pesona anggun dan penuh semangat dari Putri Budaya perwakilan dari kelas 11A atas nama Iwa Muniar Tombek. Sigi wangko wiani kita peleng. Ngaranku Imauniar Leos Cia Tombek. Nyaku di kelas 50 WSA SDH Manado. Pertama-tama, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena telah berkenan saya mencalonkan diri hari ini sebagai Putri Budaya SDH Manado tahun 2025. Saya sangat bangga karena bisa menjadi bagian dari Sekolah dan Harapan Manado yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman Indonesia. Terutama saat ini saya diperkenankan untuk lebih mengenal kebudayaan bangsa lokal kita yaitu Sulawesi Utara. Teman-teman tahu nggak sih, banyak saat ini siswa-siswi yang udah mulai nggak tertarik dengan budaya lokal loh. Contohnya kayak penerapan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan seperti gotong royong, rasa hormat, sikap kebersamaan, dan lain-lain. Padahal kalau mau dipikir-pikir, itu merupakan bagian dari diri kita loh sebagai jati diri seorang siswa dan siswi Sekolah dan Harapan Manado di Sulawesi Utara. Maka dari itu teman-teman, penting bagi kita saat ini untuk kembali menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya, terutama kita sebagai generasi muda SDH Manado.
pertanyaan untuk finalis Putri Imawuniar Tombek. Kami persilahkan kepada Ibu Kristiani Fili Bangki SSMM. Terima kasih. Bisa saya panggil apa ini? Ima atau Yuniar? Baik, bisa dipanggil dengan nama tengah saya, Cia. Cia, ada di posisi ini berarti tanggung jawabnya cukup besar ya. Nah, dari Cia sendiri seberapa yakin bahwa Cia dipanggil untuk nantinya menjadi orang yang dipercayakan untuk melestarikan budaya secara khusus di Sekolah Dian Harapan Manado. Silakan. Terima kasih. Jadi, saya pribadi sangat yakin saya di sini terpanggil sebagai calon putri budaya untuk melestarikan budaya Sulawesi Utara. Terutama saya pribadi sangat mencintai budaya-budaya, terutama budaya di Sulawesi Utara sendiri. Saya pribadi sangat bangga menjadi salah satu bagian dari Sulawesi Utara. Begitu juga dengan nama saya yang memiliki unsur budaya Sulawesi Utara, yaitu Tombulu, dengan nama Imawuniar Tombek yang berarti cahaya pagi dan baik. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk finalis Imawuniar Tombek. Hadirin sekalian, sekarang kita akan saksikan penampilan terbaik dari perwakilan dan kebanggaan kelas 11A. Mari kita sambut Junio Sahempa. Halo, perkenalkan nama saya Junio Manuel Sahempa. Saya dari kelas 11A. Visi saya adalah menemukan generasi muda yang cinta, bangga, dan aktif dalam melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Misi saya adalah mendorong kolaborasi yang solid antar siswa dari latar belakang yang berbeda. Di masa sekarang, banyak siswa lebih mengenal dan mulai terpengaruh budaya luar dibandingkan dengan budaya lokal. Hal ini menyebabkan tergesernya budaya lokal dengan budaya luar, di mana contohnya yang dapat kita temukan di sekitar, terutama salah satunya di lingkungan sekolah, di mana para siswa sering terpengaruh oleh budaya luar. Oleh sebab itu, saya membuat suatu program yang dapat membantu para siswa agar mereka dapat mengenai dan mengenali budaya mereka sendiri. Program Torang Talks merupakan sesi berbagi pengalaman antar siswa tentang tradisi dan budaya daerah mereka masing-masing. Setiap siswa akan menceritakan pengalaman pribadi mereka dalam mengikuti tradisi budaya seperti upacara adat, tarian daerah, kuliner khas atau perayaan lokal. Setiap siswa akan dibagi ke dalam kelompok kecil beranggotakan sekitar 5 orang. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat pada akhir bulan bertepatan dengan sisi penutupan sekolah. Dalam setiap pertemuan, masing-masing siswa mendapat sekitar waktu 15 menit untuk berbagi cerita atau pengalaman mengenai budaya daerah mereka masing-masing. Setelah berbagi, kelompok akan melakukan diskusi singkat untuk mengambil nilai-nilai positif dari setiap pengalaman yang telah disampaikan. Seluruh kegiatan ini kemudian dapat didokumentasikan dalam bentuk video, foto, atau tulisan yang nantinya akan dipajang di mading sekolah maupun diunggah ke media sosial sekolah. Manfaat yang ditimbulkan adalah menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah sendiri dan membangun semangat persatuan dan toleransi antar siswa dari berbagai latar budaya. Salah satu cara agar kita tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar adalah dengan memperkuat rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari, mengenal, dan mengamalkan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari, seperti bahasa daerah, adat istiadat, seni, dan tradisi. Selain itu, lingkungan keluarga dan sekolah juga berperan penting dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga jati diri bangsa. Mari kita generasi muda terus melestarikan budaya daerah kita, karena dengan mengenal budaya daerah kita sendiri, kita dapat belajar menghargai perbedaan dan memperkuat persatuan. Lestarikan budaya, banggakan Sulawesi Utara. Pertanyaan untuk finalis Putra Junio Sahempa dari juri Ibu Kristiani Fili Bangki SSMM. Kepada Ibu dipersilakan.
Terima kasih, Junio. Bolehkah sekali lagi Ibu Fili mendengar bagaimana Junio mengajak teman-teman atau semua yang ada di Mega Mall ini untuk sama-sama melestarikan budaya, namun di dalam bahasa sehari-hari Junio. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tahu bahwa di masa sekarang era modern semakin canggih. Jadi kita itu tidak boleh terpengaruh oleh budaya luar. Maka dari itu, mari jodoh orang sama-sama melestarikan budaya yang ada di Sulawesi Utara agar budaya tersebut tidak punah. Sekian, terima kasih. Luar biasa, mari kita tepuk tangan untuk finalis Putra Junio Sahempa. Hadirin sekalian, selanjutnya kita sambut pesona yang penuh karisma dan kecerdasan dari finalis Putri Budaya perwakilan dari kelas 10A atas nama Karen Paat. Wia mapalus torang semua, wia renegade budaya torang. Halo semuanya, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Karen Paat dari kelas 10A sebagai salah satu finalis Putra dan Putri Budaya SDH Manado tahun 2025. Bagi saya, budaya adalah cermin dari cara kita hidup, berperilaku, berkomunikasi, dan menghargai sesama. Budaya bukan hanya sekadar warisan masa lalu, tetapi ialah yang menyatukan kita sebagai bangsa. Sebagai pelajar yang lahir dan tumbuh di tanah Sulawesi Utara, saya memiliki visi untuk menjadi pelajar yang berkarakter, berwawasan luas, dan mengajak seluruh siswa untuk mencintai dan melestarikan budaya Indonesia. Dan melalui misi saya ingin mengajak seluruh siswa untuk mengenal, menghargai, dan menjaga budaya daerah maupun nasional sebagai warisan budaya bangsa. Namun realitanya, pengaruh modernisasi membuat sebagian dari generasi muda mulai melupakan budayanya sendiri. Ada yang tidak mengetahui tarian maengket, ada yang belum pernah memainkan alat musik kolintang, dan ada pun juga yang tidak mengetahui arti dari budaya Mapalus, yaitu semangat gotong royong yang menjadi jantung kehidupan dari masyarakat Sulawesi Utara. Inilah nilai-nilai yang perlu kita kembangkan kembali agar budaya kita tidak hanya sekadar diketahui, tetapi kita dapat hayati itu dan terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya menggagas sebuah program bernama Festival Budaya Sekolah Dian Harapan Manado dengan tema Pelajar Berbudaya Indonesia Berjaya. Program ini menjadi wadah bagi seluruh siswa untuk belajar, berekspresi, dan berbangga terhadap budaya bangsa sendiri. Dan inilah beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, ada Parade Budaya Nusantara, di mana peragaan adat busana dari berbagai provinsi di Indonesia sebagai wujud kebanggaan terhadap keberagaman di Indonesia. Yang kedua, pameran kuliner Nusantara yang memperkenalkan makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia seperti tinuan dari Sulawesi Utara, rendang dari Sumatera Barat, dan papeda dari Papua. Yang ketiga, ada Pojok Edukasi Budaya yang menampilkan informasi tentang suku, bahasa, dan tradisi dari berbagai daerah di Indonesia. Yang keempat, ada kampanye digital dengan tema Bangga Budaya Indonesia yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan semangat pelestarian dengan cara kreatif dan positif. Melalui kegiatan ini, saya berharap budaya tidak hanya menjadi tontonan, tetapi menjadi tuntutan bagi kita semua. Karena budaya mengajarkan gotong royong, sopan santun, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Teman-teman, budaya adalah akar dari identitas kita. Tugas kita sebagai generasi muda bukan sekadar mengenang, tetapi menjaga dan meneruskannya dengan bangga. Marilah kita menghidupkan kembali semangat Mapalus, yaitu semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Sulawesi Utara. Mulailah dari langkah kecil dengan mengenal budaya, menghormati perbedaan, dan bangga atas jati diri kita sendiri. Saya, Karen Paat, berkomitmen untuk terus melestarikan nilai-nilai budaya bangsa, karena melalui budaya kita membangun karakter,
memperkuat persatuan, dan menumbuhkan rasa bangga atas jati diri kita sendiri. Sedikit budaya Maenda Umbanua, Sulawesi Utara. Lestarikan budaya, banggakan Sulawesi Utara. Pertanyaan untuk finalis Putri Karen Paat dari juri Saudara Vincent Amadeus Kontu SH kepada Kak Vincent dipersilahkan. Baik, selamat sore Karen. Selamat sore. Kak. Sebagai pertanyaannya, apa arti budaya menurut Anda dan kemudian bagaimana korelasi dari budaya Sulawesi Utara yaitu Mapalus dengan iman Kristiani yang dapat kita jalankan sehari-hari? Sudah jelas? Siap. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Bagi saya, budaya adalah salah satu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Serta, budaya ini adalah cermin dari cara kita hidup, berperilaku, berkomunikasi, dan menghargai sesama. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk finalis Karen Paat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan penampilan gagah dan sosok menginspirasi dari finalis Putra Budaya perwakilan kelas 8A. Kita sambut dengan meriah Velvi Berhimpon. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Velvi Berhimpon. Saya berasal dari kelas 8A yang sedang bersekolah di Sekolah Dian Harapan Manado. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa negara kita sedang bertentangan dengan yang namanya globalisasi atau arus globalisasi yang menyebabkan banyak budaya asing masuk ke negara Indonesia menggeserkan kedudukan budaya lokal yang menjadi identitas negara kita. Contoh nyata arus globalisasi yang saya temukan di lingkungan sekolah saya, yaitu teman sekolah saya yang lebih sering mendengarkan lagu dari negara luar dibanding mendengarkan lagu-lagu daerah yang ada di negara kita sendiri. Hal ini sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya hadir untuk memberikan wadah kepada siswa dan siswi untuk mengembangkan potensi mereka dalam pelestarian terhadap suatu budaya. Saya mempunyai visi dan misi. Visi saya menjadi pelajar yang berkarakter, cinta tanah air, serta menjadi agen pelestari, serta penggerak semangat kebudayaan yang ada di lingkungan sekolah, serta masyarakat. Menjadi pelajar yang berkarakter berarti menjadi pelajar yang disiplin, berkomitmen, serta bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Saya juga mempunyai misi. Misi saya yang pertama, mengajak siswa dan siswi untuk mengenal dan mencintai budaya lokal melalui kegiatan edukatif serta inspiratif. Yang kedua, mendukung kegiatan berbasis kebudayaan yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, bekerja sama dengan pimpinan sekolah dan student council dalam membuat kegiatan yang berbasis dengan kebudayaan. Yang keempat, menggunakan media massa sebagai pengenalan budaya lokal terhadap generasi muda. Saya akan memberikan wadah kepada siswa dan siswi untuk lebih mengembangkan potensi mereka dalam pelestarian terhadap suatu budaya lokal. Melalui kegiatan yang akan saya buat dan program kerja saya yaitu Generasi Muda Jiwa Budaya, dan kegiatan yang akan saya buat, saya percaya dapat menginspirasi serta mengedukasi para siswa dan siswi untuk mengembangkan potensi mereka dalam pelestarian terhadap suatu budaya lokal. Saya akan membuat kegiatan yang dapat menginspirasi siswa seperti lomba menyanyi lagu daerah, lomba tarian daerah, lomba mendongeng cerita rakyat. Dan saya akan membuat kegiatan yang dapat mengedukasi siswa
seperti workshop, pameran seni, dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama melestarikan budaya lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Karena hal tersebut merupakan jati diri bangsa yang harus dipertahankan. Mari kita sama-sama menghidupkan kembali semboyan perang udara dan semangat kebudayaan di lingkungan serta lingkungan masyarakat. Lestarikan budaya, banggakan Sulawesi Utara. Saya Velvikan Seberhimpon, terima kasih. Pertanyaan untuk finalis putra Velvi Berhempon dari juri Bapak Harvey Verly Moninka SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Iya, Velvi. Pertanyaan dari saya, siapakah yang paling terlibat? Jadi siapa yang paling terlibat dalam pelestarian budaya di sekolah? Apakah guru, siswa, atau komunitas lainnya? Silakan dijawab 1 menit. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Yang paling berperan dalam program kerja saya yaitu para guru-guru. Karena guru-guru sering disebut sebagai orang tua kedua di sekolah. Nah, peran orang tua tersebut mengedukasi, mendukung, serta menginspirasi para anak-anaknya. Sekian dari saya, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk finalis putra Velvi Berhimpon. Luar biasa sekali ya penampilan dari para finalis kita di sore hari ini. Benar sekali nih, mereka bukan hanya berwawasan, tapi juga menjadi teladan bagi kita semua dalam mencintai budaya Indonesia. Betul sekali, namun sepertinya belum lengkap ya kalau ajang pemilihan putra dan putri, kita tidak akan melihat parade dari para finalis yang ada. Benar bukan? Betul sekali. Hadirin sekalian, sekarang saatnya kita menyaksikan pesona, keanggunan, dan kepercayaan diri dari para finalis dari sesi yang paling dinantikan. Inilah Parade Closing Ceremony Putra Putri Budaya SDH Manado.